dari berbagai macam perjalanan. Memang Allah Tuhan pertolongan pertama ya, sebelum kita bergantung pada dokter yang lain, itu harus dibawa. Keberangkatan haji kali ini berangkat haji bersama dengan kedua adik saya. Dari sekarang menyusul. Saya datang lebih awal ke bandara karena saya bertugas, jadi ada beberapa tugas yang harus dilakukan, yaitu beberapa dokter ini bersama para jemaah. Jadi kita datang ke bandara untuk ada pemeriksaan kesehatan lagi. Setelah itu ada pemakaman ibadah haji untuk para jemaah, dan setelah itu insya Allah kita akan berangkat. Nah, insya Allah nanti sampai di Jeddah dan langsung ke Mekah, langsung melaksanakan ibadah umroh melalui pengadilan insya Allah. Dan selanjutnya langsung menuju siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji, karena ini kan yang udah waktu terakhir ya, untuk masuk ke 9 minggu. Persiapan sendiri seperti apa sih, Oma? Persiapan sendiri baru packing semalam ya, jam 3:30 pagi ya, baru packing ya sudah apa ya ini teman-teman boleh masuk nggak ya? Kalau masuk aja kan? Serius? Apa nggak? Dari kamu sama ini yang pegang kamera, kalau mau filenya sama punya. Jadi persiapannya adalah tentu saja kalau manasik sudah dari jauh-jauh hari, dan untuk saya ini kan bukan yang pertama ya, tapi memang untuk adik-adik, jadi adik-adik lebih banyak persiapannya khususnya dalam hal keilmuan ya. Maksudnya kan mereka ini habis ini rangkaiannya apa aja sih, berapa hari sih, nanti ibadahnya gimana gitu. Jadi banyak bertanya soal hal-hal seperti itu yang saya jelaskan kepada adik-adik saya. Terus kalau soal baju juga nggak ada masalah ya. Baju untuk umroh kan atau untuk haji kan memang udah polos-polos gelap. Paling kalau saya pribadi persiapannya, kalau untuk anak-anak juga anak-anak nggak ada masalah karena udah terbiasa ditinggalin ibunya umroh dan haji dan sebagainya. Anak-anak insya Allah akan menyusul karena saya setelah ibadah haji akan langsung menuju ke Mesir, insya Allah. Dan anak-anak akan dari Indonesia langsung ke Mesir karena kita akan mengurusi berbagai macam hal sebelum kita betul-betul nanti akan tinggal dan belajar di Mesir di bulan September insya Allah. Kemudian ya, sebentar ya, mau wawancara sebentar ya. Iya, sebentar. Kemudian persiapan berikutnya paling obat-obatan, karena saya tahu bahwa dalam ibadah haji itu selama ini sih pasti ada yang namanya batuk gitu ya, ada yang namanya suara serak. Jadi kalau obat-obatan dari dulu setiap saya haji umroh atau travel kemana-mana, obat-obatan pasti selalu saya bawa, mulai dari kalau untuk persiapan paling saya bawa obat-obatan ya. Ya Allah Akbar ya. Kalau untuk persiapan paling persiapannya obat-obatan yang saya bawa, obat demam, obat batuk, obat suara serak, obat mata, ada pasang mata juga, berbagai macam vitamin itu wajib, tidak wajib saya pasti bawa obat-obatan. Kalau makanan nggak bawa apa-apa karena sebenarnya kalau ibadah haji kan makanannya udah makanan Indonesia banget, dan di sana semuanya lengkap, kita bisa beli apa aja dan disiapin juga orang yang travel makanan. Jadi persiapannya ya lebih ke fisik sih, nggak boleh, kalau bisa sih jangan sampai sakit. Jadi saya mau wanti-wanti jaga kesehatan terus karena kan tahun lalu ibu dalam keadaan yang kondisi yang sangat drop. Jadi nanti langsung tinggal di Mesir nih, habis dari ya rencananya nanti akhir Juni saya langsung ke Mesir. Itu sebenarnya ngurusin anak-anak juga akan akhir Juni ini anak-anak dari Indonesia akan ke Mesir juga. Itu untuk ngurusin berbagai macam hal, misalnya nyiapin tempat tinggal gitu kan. Kemudian anak-anak kan harus ada wawancara di sekolah baru mereka, kemudian saya juga harus ngurus visa, belajar dan sebagainya gitu. Tapi akan kembali dulu ke Indonesia di akhir Juli, lalu benar-benar akan belajar di sana nanti bulan September. Nanti akan nyusul dengan siapa nih, Bu? Anak-anak sendiri. Kenapa? Menyusulnya dengan siapa? Oh ya, nanti anak-anak akan menyusul dengan bapaknya langsung dari Indonesia ke Mesir. Kalau saya nanti dari Madinah langsung ke Mesir insya Allah. Lihat cuaca ekstrim. Oh ya, iya itu juga yang menjadi perhatian besar ibu saya, karena ibu saya kemarin itu drop mulai dari delirium ya, maksudnya delirium itu hilang
apa ya, kesadaran atau bicaranya jadi macam-macam dan akhirnya serangan jantung. Salah satunya karena terlalu panas udara di sana. Sama saya di Saudi juga udah mengatakan sekarang ini udaranya panas banget, udah 49 sampai 50 derajat makin panasnya. Jadi ibu kemarin juga kita waktu sampar kemarin di rumah, dan ibu saya mewanti-wanti jangan sampai dehidrasi, harus banyak minum, harus banyak istirahat, waktunya makan, badannya jangan terlalu terforsir karena nanti jadi malah sakit. Karena kemarin itu ibu sakit dan drop luar biasa sampai kena masuk ICU, salah satunya diawali karena dehidrasi dan kepanasan luar biasa. Tapi sudah bawa obat-obatan yang Ya, obat-obatan sebenarnya udah bawa, walaupun sebenarnya dalam rangkaian ibadah haji ini sudah ada dokternya sendiri sebetulnya. Cuman ini benar-benar obat tuh penting banget sih untuk semua. Jadi obat tuh lengkap udah saya bawa karena pengalaman dari berbagai macam perjalanan memang obat itu kan pertolongan pertama yang berikan bantuan pada dokter ini dan lain itu harus dibawa. Tahun lalu yang saya tahu sih jemaah haji yang meninggal dunia lansia dari Indonesia itu sekitar 700-an orang, kalau saya nggak salah ya, sekitar itu lah 600-700-an gitu. Sekitar angka segitu gitu karena saking dahsyatnya tahun lalu kan. Kita lihat tahun ini yang mudah-mudahan semuanya di anugerah kesehatan pada desa sendiri. Alhamdulillah mereka udah siap. Awal-awal keberangkatan haji itu masih galau-galau gitu. Ibu anak gimana ya, ditinggalin lama, anaknya gimana ya gitu. Tapi sekarang ketika saya kemarin kali waktu safar di rumah, itu Ricis tuh udah mantap, udah ibadah haji, nggak usah mikirin anak, nggak usah mikirin apa-apa, udah mantap. Itu bagi sama Allah udah ibadah haji. Jadi ya Ricis ada, kan ibu saya ada di Indonesia juga. Itu nanti Ricis kalau pembagian pada Rian kan udah ada masalah di situ ya. Jadi ada waktu nanti sama Rian, ada waktu sama ibu saya. Saya juga bilang sama ibu saya titip anak-anak saya juga, titip anak-anak Sidik, titip anak-anak Ricis. Dan sebenarnya yang juga agak berat teman-teman di pesantren. Nanti kan ada pesantren. Biasanya kan kalau lebaran itu kan nanti sekeluarga ada di pesantren. Jadi teman-teman yang katakan ya lebaran tahun ini kita senang sih rumah dan sekeluarga haji, tapi lebaran tahun ini sepi banget karena nggak ada malam berkeluarga. Paling ada ibu saya dan anak-anak dan suami yang lebarannya di pesantren. Jadi itu sih. Dan apa aja yang saya bawa selama ibadah haji ya, selain obat-obatan, selain makanan, saya bawa buku-buku juga. Kenapa? Karena guru di Mesir bilang, oke selesai ibadah haji kan cuma 5 hari 6 harian ya kamu tetap harus belajar gitu. Jadi saya tetap belajar online karena persiapan untuk ujian, karena insya Allah tahun ini kalau Allah izinkan akan masuk kuliah, jadi harus persiapan belajar banyak hal. Jadi nanti selama yang di Mekah atau di Madinah akan ada belajarnya juga. Jadi saya banyak bawa buku dan belajar juga sama guru secara online. Oke, udah. Mengenai rencana haji